angkat satu pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan. Mari kita ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ora labaya sanda kinarabaya sikaralabaya sanda. Thank you Jesus untuk kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Ora labaya sata karababa sikaralabaya sanda. Oh rabaya sikata karabaya sikara lalalabaya sanda rabaya taka baba sikara labaya sanda. Thank you Jesus. Oh rabaya sika baba thank you Jesus Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Saat ini Bapa, kami akan mempelajari firman Tuhan sebagai message singkat pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, selamat hari Minggu saudaraku. Sungguh luar biasa kembali kita bertemu pada hari Minggu ini, karena kasih Tuhan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini, kita mendengarkan makanan rohani sebagai message singkat pada hari Minggu ini. Saudaraku, minggu ini saya akan membaca dari firman Tuhan Mazmur 103 ayat 13. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Di sini dikatakannya Bapaknya, seperti Bapa kepada Bapa kita sebagai anak, paling Bapa kita sangat menyayangi kita. Apalagi
Tuhan yang kita sembah, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Pagi hari ini kita belajar sedikit tentang firman Tuhan. Di sini dikatakan dalam segala belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus, Ia berusaha kepada saudara dan saya untuk sifat-sifat kebapaan, kebajikan Allah. Jadi sifat-sifat kebapaan, bagaimana kita kepada Bapa yang di dunia, Dia mengasihi kita. Apalagi Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus kepada kita, Dia berusaha untuk mengajarkan kepada kita, kepada saudara, tentang kebenaran yang sangat hebat kepada manusia, bahwa begitu besar. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bagaimana kasih Bapa kita akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tentu kita sudah tahu anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Dia korban karena kasih Bapa kepada kita orang-orang berdosa. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, rela menanggung dosa-dosa kita, saudara. Itu luar biasa. Bagaimana kasih Allah kepada kita, saudara-saudaraku. Di sini dikatakan bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi firman Tuhan, Yesus mengorbankan, Bapa mengorbankan Yesus tujuannya untuk supaya umatnya tidak binasa, melainkan firman mengatakan bahwa supaya umatnya memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus. Yesus mau supaya kita mengerti. Yesus mau supaya kita mengerti pengertian kasih Bapa itu. Dia berusaha menarik saudara dan saya supaya di sini katanya menghadapkan anugerahnya kepada Bapanya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Luar biasa kasihnya kepada kita, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa Ia mau supaya seluruh lapangan pemandangan kita dipenuhi dengan kesempurnaan, dengan karakter Allah atau tabiat Allah. Di sini dikatakan bahwa dipenuhi dengan kesempurnaan tabiat Allah. Tabiat Allah tentunya karakter Allah, dan Dia mau kita melakukan hal yang benar. Saudara-saudara, dalam doanya bagi murid-muridnya, saudara, Ia berkata, doa Tuhan Yesus pada murid-muridnya, Dia berkata, untuk kita sudah tahu di pelajaran di firman Tuhan dikatakan bahwa Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Luar biasa firman Tuhan, di mana di sini dijelaskan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan tentang tabiat Allah dalam hidupnya sendiri dan menghapuskan apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah disalahkan oleh iblis. Dia menghapus dosa-dosa kita, Ia menyatakan kemuliaan Allah. Di sini katakan hanyalah hidup di antara manusia yang dapat menyatakan kemurahan, belas kasihan dan kasih Bapanya yang di surga. Oleh karena itu saudara, karena hanya oleh perbuatan kemurahan Ia dapat memaparkan anugerah Allah. Luar biasa saudara. Ketidakpercayaan manusia sudah berakar dalam-dalam. Ingat saudara, ketidakpercayaan manusia sudah berakar berdalam-dalam. Namun mereka tidak dapat menolak kesaksian teladannya. Teladannya siapa? Teladan Tuhan Yesus dan segala perbuatan kasih dan kebenarannya. Karena Tuhan karakter Kristus itu luar biasa. Dia begitu mengajarkan kebenaran kasihnya kepada saudara-saudara dan saya. Di sini dikatakan bahwa Dia berbicara kepada setiap jiwa, membenarkan kelimpahan rahmat Allah. Di sini Alkitab berkata bahwa kelimpahan rahmat Allah ada bicara tentang tiap-tiap jiwa atau kita semua, berbicara untuk tiap kita semua, membenarkan tentang kesaksian Kristus, tentang hal-hal yang baik, tentang Bapanya, di mana dikatakan bahwa Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa berkat-berkat yang dikaruniakan pada ciptaan adalah di sini dikatakan bahwa semua yang ada di bumi
atau dimanapun, Tuhan yang cukupkan di sini keperluan binatang, keperluan saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun burung-burung di udara dan sebagainya, Dia akan cukupkan, saudaraku. Dan kita harus, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menghargai berkat-berkat yang Allah dan curahkan atas makhluk-makhluk yang telah Dia bentuknya, yang sudah diciptakannya. Karena saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa tentu seperti yang telah kita baca di atas, bahwa Allah adalah kasih. Ia peduli kepada setiap kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang, tentunya kepada kita semua. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang berpegang kepada Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan dan melakukan kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah luar biasa mengalir di dalam setiap hidup kita, saudaraku. Bagai, coba Anda bayangkan, anaknya yang ditunggal, Dia korbankan untuk kita dan untuk saya dan saudara-saudara. Jadi bagaimana kasih Allah kepada kita? Tidak ada yang seperti Allah kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, bagi siapa saudara dan saya percaya saudara dan saya lagi menunggu jawaban-jawaban doa, bagian dari masalah kita, bagian-bagian dari pergumulan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya untuk sabar menantikan jawaban Tuhan. Adalah bagian kita untuk saat ini tetap percaya janji Tuhan dan tetap mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, dan tentunya percaya bahwa jawaban doa dan pertolongan Allah selalu tepat waktunya. Hari ini, pagi hari ini, saya berdoa buat saudara-saudara sekalian yang ada di online ini, tetap percaya janji Tuhan ya dan amin. Kasih Allah kepada kita sangat luar biasa. Kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu di sini dikatakan Allah adalah kasih. Jadi Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah saudara di pagi hari ini, mari kita percaya, kita imani, kita tetap pengharapan kepada Tuhan, tetap percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, dan janji iman kita tetap percaya bahwa apa yang saudara pergumulan, apa yang saya tunggu dalam doa-doa kita, saudara, pasti Tuhan genapi, karena Allah adalah kasih. Dia mengasihi saudara dan saya tepat pada waktunya. Jangan bimbang, miliki iman dan percaya pertolongan Tuhan buat saudara dan saya indah pada waktunya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap percaya janji Tuhan pasti ya dan amin. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang takut akan Tuhan, maka mujizat akan terjadi kepada saudara dan saya. Tunggu waktunya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari